Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anissa Zarifa, saya sendiri Cynthia Barubangun, Elsa Fadila Ginting, dan Halida Baru Tanjung ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi akuntansi leasing. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Elsa Fadila Ginting membacakan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian leasing. Nah, pengertian leasing itu adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dalam kegiatan leasing ada dua pihak yang terkait langsung. Yang pertama, perusahaan yang kegiatannya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan yang menerima hak untuk menggunakan barang-barang modal bertindak sebagai penyewa guna usaha atau disebut leasing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kriteria penggolongan lesi. Ada 4 kriteria penggolongan pada lesi. Yang pertama, lesi tersebut mengalihkan pemilikan harta kepada lesi pada akhir periode lesi. Yang kedua, lesi tersebut memuat opsi pembelian dengan harga murah. Yang ketiga, jangka lesi sama dengan atau lebih dari 75% taksiran umur ekonomis harta yang lesi. Yang keempat, nilai sekarang pembayaran lesi minimum tidak termasuk bagian yang merupakan biaya eksekutori, sama dengan atau lebih besar daripada 90% nilai pasar wajar harta. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada teman saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai sifat leasing. Masing-masing sifat pada leasing sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pembatalan. Sifat tidak dapat dibatalkan mengacu pada kontrak leasing yang ketentuan serta sanksi pembatalannya sangat mahal. Yang kedua, periode leasing, yaitu periode waktu mulai dari awal hingga akhir leasing. Yang ketiga, akhir jangka leasing adalah akhir periode yang ditetapkan di mana pembatalan tidak boleh dilakukan ditambah semua periode. Jika ada yang diliput opsi pembaruan dengan harga murah atau ketentuan lain bahwa pada tanggal terjadi lesi sudah ada indikasi kuat bahwa lesi itu diperbarui. Yang keempat, opsi pembelian dengan harga murah. Harga beli yang pasti harga opsi yang ditetapkan meskipun dalam beberapa kasus harga tersebut dinyatakan sebagai nilai pasar wajar pada tanggal opsi dimanfaatkan. Yang kelima, nilai sisa atau residu adalah nilai pasar harta yang dilisi pada akhir periode lisi. Yang terakhir yaitu pembayaran lisi minimum. Pembayaran sewa yang diminta selama periode lisi ditambah dengan jumlah yang harus dibayar untuk nilai residu. Dua suku bunga yang berbeda harus dipertimbangkan dalam menghitung nilai sekarang pembayaran lisi minimum ini, yaitu suku bunga pinjaman incremental atau incremental borrowing rate dan suku bunga implicit atau implicit interest rate. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Zarifa. Baik, di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis leasing. Yang pertama capital leasing, yang kedua operating leasing, yang ketiga sales type leasing, yang keempat cross border leasing, yang kelima leverage leasing. Selanjutnya tujuan leasing. Mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu cukup cepat, sehingga Anda dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur. Yang kedua, menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Yang ketiga, pihak memberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna mendapat penghasilan dari bunga pinjaman. Selanjutnya ada manfaat leasing. Yang pertama, terhindar dari inflasi. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Yang ketiga, fleksibel. Dan yang keempat, capital saving. Nah, di sini ada keunggulan dari leasing dari segi ekonomi. Ada dua keunggulan utama bagi leasing untuk melesi daripada membeli. Yang pertama, tanpa ada uang muka. Sebagian terbesar pembelian harta yang dibiayai dengan menuntut agar sebagian dari harga beli dibayar langsung oleh peminjam pada saat transaksi dilakukan. Hal ini memberi perlindungan tambahan bagi kreditor apabila terjadi kemacetan pembayaran dan pengembalian aktiva. Yang kedua, menghindari risiko pemilikan.
Ada banyak risiko dalam pemilikan harta. Risiko ini meliputi kerugian karena bencana, keausan, kondisi perekonomian yang berubah, dan kerusakan fisik. Baiklah, itu tadi materi mengenai akuntansi leasing. Bagi teman-teman yang masih kurang paham dan ingin menanyakan tentang materi akuntansi leasing, mari kita berdiskusi. Oke, jadi di sini saya ingin mendiskusikan satu hal. Tadi di bagian kriteria, ada di bagian kriteria tadi, di bagian keempat, ada tertera biaya eksekutori. Nah, jadi menurut teman-teman di sini tuh, apa sih biaya eksekutori itu? Boleh tolong dijelasin. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Halida. Jadi, biaya eksekutori itu biaya tetap yang biasa dibayarkan oleh penyewa terkait dengan pelaksanaan sewa. Oke, makasih tanggapannya, Ipa. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, teman-teman, di sini Elsa ingin bertanya. Mungkin ada yang Elsa nggak paham. Menurut teman-teman, biaya apa saja yang harus dibayar oleh pihak leasing atas fasilitas yang dibayarkan oleh pihak lessor? Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa bantu jawab. Baik, saya izin jawab ya Elsa. Jadi, pihak lessor itu dalam operating leasingnya bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan leasing, antara lain misalnya biaya asuransi, pembayaran pajak, dan pemeliharaan barang modal. Itu Elsa. Oh, baik-baik. Terima kasih, Cynthia. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami hari ini. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.